Selamat datang di Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad At-Dari Padang Sidimpuan. Inilah kampusnya para penuntut ilmu yang berlandaskan keislaman, keindonesiaan, dan kearifan lokal. Lebih dikenal dengan sebutan Theo-Antropo-Ekosentris, Al-Ilahiyah, Al-Insaniyah, Al-Kauniyah, dengan moto cerdas berintegritas. Kampus ini berlokasi di Jalan Tengku Rijal Nurdin, Sihitang, sekitar 4,5 km dari pusat kota Padang Sidimpuan, Sumatera Utara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anak Ibu? Sehat Bu? Alhamdulillah, wasyukurillah. Alhamdulillah. Ya, kita memulai pelajaran. Sebaiknya kita berdoa dulu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala supaya pelajaran kita hari ini mendapat rahmat dan keberkahan untuk kita semua. Sebelumnya, Ibu akan mengabsen terlebih dahulu ya, Nak. Ketua, ada yang nggak datang hari ini? Ada Bu. Ada Orang semua? Bu. 3 orang Bu. 1 sakit, 2 izin. Oh, mudah-mudahan kawan-kawan kita yang nggak masuk hari ini bisa besok masuk kembali seperti biasanya ya. Sebelum kita memulai pelajaran kita, sebaiknya kita menyanyikan lagu Indonesia Raya dulu. 1, 2, ya. Indonesia tanah air, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Ya, sudah cukup. Kita menyanyikan lagu hari ini. Ya, sekarang kita masuk ke tujuan pembelajaran kita hari ini. Tujuan pembelajaran kita hari ini adalah yang pertama, peserta didik dapat memahami arti dan makna sifat Al-Wahhab dan Al-Kabir. Yang kedua, siswa dapat menjelaskan contoh perilaku yang mencerminkan sifat dari Al-Wahhab dan Al-Kabir. Yang ketiga, siswa mampu mengembangkan kesadaran akan pentingnya bersyukur atas nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, sekarang kita masuk ke materi kita. Sebelum kita masuk ke materi, Ibu masuk ke materi, Ibu mau mencek dulu kesiapan anak-anak Ibu. Sudah siap untuk belajar hari ini, Nak? Ya Bu. Alhamdulillah. Ya, sekarang kita akan masuk ke materi kita, yaitu Asmaul Husna, Al-Wahhab, dan Al-Kabir. Yang pertama, kita akan membahas Asmaul Husna, yaitu Al-Wahhab. Al-Wahhab itu artinya Maha Pemberi. Allah memberikan segala nikmat tanpa batas dan tanpa meminta imbalan kepada hambanya. Allah itu memberikan rezeki, kesehatan, keluarga, dan juga segala hal yang kita butuhkan dan juga kita inginkan. Yang kedua, anugerah Allah itu tanpa batas. Kebaikan Allah itu tidak ada batasnya. Dia tidak melihat manusia. Melihat manusia atau melihat dosa kita. Itu membuktikan kasih sayang Allah itu tak terbatas kepada hambanya. Sekarang, sifat-sifat Al-Wahhab itu mengingatkan kita untuk selalu bersyukur atas segala karunia Allah. Yang pertama, kita harus menyadari bahwa segala nikmat yang berasal dari Allah bukan dari usaha kita sendiri. Berarti apapun yang kita peroleh, nikmat apapun yang kita peroleh, nikmat rezeki, nikmat kesehatan, itu bukan dari usaha kita sendiri, tapi melainkan dari
Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, anak-anak ibu, membentuk rasa syukur. Ya, menunjukkan rasa syukur melalui ucapan kita, perbuatan kita, dan juga sikap baik kita. Apa itu contohnya anak-anak ibu rasa syukur itu? Mensyukuri nikmat apa yang diberikan Allah kepada kita, Bu. Ya, mensyukuri nikmat apa yang diberikan Allah kepada kita, yaitu kita bisa makan, ya kan? Ya, Bu. Apa lagi, Nak? Minum. Ya, kita bisa menjalankan tugas-tugas kita seperti biasanya. Itu termasuk rasa syukur. Terus kita diberi kesehatan. Kalau kita diberi kesehatan dari Allah, kita harus mensyukurinya. Kalau sakit, apakah kita harus mensyukurinya? Syukuri juga, Bu. Syukuri, Bu. Disyukuri juga ya. Walaupun kita senang, kita susah, kita tetap harus bersyukur kepada Allah. Yang ketiga, Allah Subhanahu wa Ta'ala. yaitu keikhlasan. Keikhlasan ini bisa contohnya untuk berbagi rezeki. Jika kita mampu, kita melihat teman kita yang susah, sebaiknya kita apa, Nak? Membantu. Iya, kita bantu teman kita yang susah itu. Tanpa mengharapkan Imbalan. Iya, tanpa mengharapkan imbalan. Ya, dengan niat hanya untuk mendekatkan diri kita kepada 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 Allah. Allah. Semata-mata kita menolong teman kita itu hanya karena Allah. Karena Allah Tanpa Subhanahu wa mengharapkan Ta'ala. Ridhonya Allah, Bu. iya, untuk mendapatkan ridhonya Allah. Allah. Kemudian kita masuk ke Asmaul Husna, yaitu Al-Kabir. Al-Kabir artinya Allah yang maha besar. Keagungan Allah, segala bentuk ciptaannya. Yang pertama, kekuasaan mutlak. Allah memiliki kekuatan dan otoritas yang tak terbatas. Allah mengendalikan segala sesuatunya. Yang kedua, keagungan tak terbatas. Keagungan Allah itu jauh melampaui batas kemampuan manusia itu. Ya, berarti tidak ada yang mampu, tidak ada yang bisa melampaui batas kemampuan Allah Subhanahu, kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, serta keagungannya. Yang ketiga, kemahakuasaan. Allah memiliki kekuasaan atas seluruh alam semesta dan segala apa yang ada di dalamnya, termasuk kita manusia. Ya. Alam semesta termasuk kita manusia adalah milik Allah. Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Sekarang kita masuk ke sifat-sifat Allah. Sifat-sifat Allah itu yang pertama, Dia Maha Kuasa. Allah itu kekuatan dan kemampuan yang tak terbatas. Yang kedua, Maha Agung. Keagungan Allah melampaui segala sesuatu yang dapat kita bayangkan. Dan yang ketiga, Allah Maha Luas. Allah meliputi segala sesuatunya, baik yang terlihat maupun yang tak terlihat. Ya, sekarang itulah materi kita hari ini. Sekarang kita akan membuat kelompok. Ya, yang pertama, kelompok yang pertama Ibu Derli, anak Sopi. Ya, kelompok yang kedua Hapsi, Mulyanto, Erlina. Kelompok yang ketiga Dori, Fitriani Silitonga, dan Ajisman. Ya, Nak? Ya, yang ini tugas kelompoknya adalah yang pertama, apa arti dari sifat Al-Wahhab dan Al-Kabir itu di dalam Islam? Yang kedua, bagaimana cara kita mencerminkan sifat Al-Wahhab dalam kehidupan sehari-hari? Dan yang ketiga, apa perbedaan antara sifat Al-Wahhab dan Al-Kabir? Ya, sekarang anak ibu silahkan mengerjakan
diskusi kelompoknya sekarang. Udah ada yang siap, Nak? Sudah siap? Sudah, Bu. Sudah, Nak? Kelompok 1 sudah siap? Sudah, Bu. Sudah. Bagus. Kelompok 2 sudah siap, Nak? Sudah, Bu. Ada yang susah di situ, Nak? Sudah, Bu. Udah semua, Bu. Sudah semuanya ya. Ukurlah. Kelompok ketiga. Sudah siap, Nak? Bagaimana kerja kelompoknya hari ini? Sudah siap? Bu. Sudah siap. Sekarang kita akan presentasikan ke depan. Ya, Nak? Kelompok 1 coba dulu. Maju ke depan. Presentasikan dulu jawaban dari pertanyaan yang Ibu berikan. Alhamdulillah. Anak Ibu kelompok 1 sudah mengerti ya arti sifat Al-Wahhab dan Al-Kabir di dalam Islam. Tepuk tangan dulu untuk kelompok 1. Ya, lanjut. Kelompok 2. Ya, kelompok 2. Ya, tepuk tangan dulu untuk kelompok 2, Nak. Semangat, nah. Udah, Bu. Ibu saja yang semangat. Harus semangat lah, sama-sama kita semangat ya di dalam kelas ini ya, Nak. Ya, bagus. Yang terakhir, kelompok 3, ayo maju, Nak. Ya, perbedaan antara sifat Al-Wahhab dan Al-Kabir. Apa itu, Nak? Iya, pintar. Tepuk tangan dulu. Ya, semuanya telah mempresentasikan tugasnya di depan ini. Sekarang kita akan masuk ke refleksi. Ibu mau bertanya kepada anak-anak Ibu. Bisa Ibu tanya, Nak? Bisa, Bu. Alhamdulillah. Apakah kalian sudah mengerti tentang Al-Wahhab dan Al-Kabir ini? Sudah, Bu. Sudah. Ibu mau Udah, Ibu. bertanya dulu pada Derli. Coba dulu. Ya, Bu. Nah, coba dulu jawab. Apa arti Al-Wahhab dan Al-Kabir ini? Tadi kan sudah Ibu terangkan. Apa itu arti Maaf, Bu. Al-Wahhab? Tadi ngantuk saya, Bu. Semalam saya membantu mama saya memasak. Ya. Ada yang bisa membantu Derli? Saya, Yang lain? Saya, Bu. Nah, apa itu arti Al-Wahhab, Nak? Kalau Al-Wahhab, Bu, Allah Maha Pemberi. Kalau Al-Kabir, Allah Maha Besar, Bu. Iya, pintar anak Ibu Sofi. Tepuk tangan dulu. Ya. Ya, arti Al-Wahhab itu adalah Allah Maha memberi. Al-Kabir Allah Maha Besar. Iya, dari materi Ibu kita sekarang, kesimpulan yang dapat kita petik dari materi Al-Kabir dan Al-Wahhab ini adalah Al-Wahhab dan Al-Kabir adalah dua sifat Allah Subhanahu wa taala yang menunjukkan kebesaran dan kemurahannya. Yang kedua, Al-Wahhab itu artinya Maha Pemberi. Allah selalu memberikan nikmat tanpa terkecuali kepada hambanya. Yang ketiga, Al-Kabir artinya Allah Maha Besar. Allah itu menunjukkan kebesaran Allah dan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Dan yang keempat, kita juga harus bersyukur atas apa yang telah diberikan Allah kepada kita dan mengakui kelemahan diri kita. Dan yang terakhir, kesimpulan yang dapat kita ambil, kita bisa menerapkan sifat-sifat Allah tersebut di dalam kehidupan kita sehari-hari. Ya, sekarang itu sajalah materi kita pada hari ini. Ibu harap anak Ibu dapat mengerti. Dan minggu depan kita akan masuk ke bab baru, yaitu perilaku terpuji. Dibaca-baca perilaku terpuji di rumah ya, Nak. Ya, Bu. Buku saya hilang, Bu. Dengan Ya, Bu. wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirobbilalamin.